Shalom, jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Haryanto Sudarmadi, kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui surat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kemurahan-Mu Tuhan yang boleh menolong kami melalui hari-hari kami dengan baik. Kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu hadir bagi setiap kami. Terlebih lagi dengan firman-Mu ya Tuhan, Kau menuntun kehidupan kami. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami mengerti maksud kehendak firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Timotius adalah seorang murid Rasul Paulus yang dikatakan sangat dekat. Bahkan kedekatannya seperti seorang anak kepada bapaknya. Salah satu yang menunjukkan kedekatan dan eratnya hubungan Rasul Paulus dengan Timotius adalah hati dan pikiran mereka yang fokus pada kepentingan Kristus, yaitu jemaatnya, khususnya di Filipi. Hati dan pikiran mereka tidak tertuju pada kepentingan diri mereka sendiri, tetapi kepada kepentingan Kristus dalam pemeliharaan jemaat Tuhan dan dalam pemberitaan Injil. Sekalipun sesungguhnya Paulus masih memerlukan Timotius dan Epafroditus untuk melayaninya di dalam penjara, tetapi demi kepentingan Kristus untuk memelihara kesatuan jemaat di Filipi, Paulus rela melepaskan Timotius dan Epafroditus untuk mengembalakan jemaat di Filipi. Bagi Rasul Paulus, yang menjadi kunci utama dalam pelayanan bukanlah soal kepentingan diri kita, tapi kepentingan Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk hidup mengutamakan kepentingan Kristus di atas kepentingan dan keinginan diri kita sendiri. Perhatikan, bagaimana jemaat di Filipi mengalami perpecahan disebabkan karena ada orang-orang yang punya kepentingan dan keinginan bagi dirinya sendiri. Mereka mengutamakan ambisi diri demi mendapat pengaruh, sehingga menjelek-jelekkan Rasul Paulus yang telah mendirikan jemaat Filipi. Dari sini mengutamakan kepentingan Kristuslah yang harus menjadi utama dalam kehidupan bergereja. Jika tiap-tiap orang punya keinginan dan kepentingan lalu memaksakannya dalam kehidupan bergereja, tentu akan terjadi benturan dengan keinginan dan kepentingan orang lain. Dan jika tidak segera teratasi, bisa menjadi perpecahan dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Karena itu baiklah tiap-tiap anggota jemaat belajar mengutamakan kepentingan Kristus ketimbang keinginan atau ambisi kita pribadi. Keinginan untuk diperhatikan lebih daripada yang lain, keinginan untuk dilayani dan bahkan diutamakan, ambisi untuk menjadi yang terutama dan utama dalam pelayanan, stop. Ubahlah menjadi kepentingan Kristus untuk memelihara kesatuan jemaat. Utamakanlah kepentingan Kristus untuk pemberitaan Injil
dan hiduplah dalam kasih untuk saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan apabila kami boleh diingatkan bahwa kehidupan gereja mestinya kami sebagai anggota-anggotanya belajar memfokuskan diri pada keinginan Tuhan, pada kepentingan Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil dan mempersatukan umat Tuhan dalam kasih yang sejati. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami sebagai anggota tubuh Kristus, mampukan kami untuk mengutamakan Kristus dengan mengasihi sesama kami, saling melayani satu dengan yang lain. Dengan demikian, kesatuan hati menjadi kekuatan karena Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.